Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa walah. Amma ba'du, mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, siang ini kita pertemuan perkuliahan pengobatan profetik yang mata kuliah ini merupakan prasyarat di jurusan bimbingan konseling Islam. Baiklah, kita mulai dengan konsep dasar awal mata kuliah kita tentang pengobatan profetik ini. Pengobatan profetik adalah salah satu bagian dari tradisi Islam yang bisa disebut sebagai inspirasi kesehatan ala sunnah atau dari sunnah Nabi SAW, bahwa pengobatan profetik ini merupakan salah satu tradisi kenabian yang memang model-model pengobatannya diilhami dari ajaran Nabi SAW. Pengobatan profetik ini menawarkan satu perspektif yang holistik untuk kesehatan paripurna. Yang pertama, memahami konsep pengobatan profetik dengan konsep-konsep yang memang bersumber dari baginda Nabi SAW. Secara etimologis, pengobatan profetik ini merupakan konsep yang menjadi petunjuk ajaran Nabi SAW. Konsep profetik ini dalam hazanah Islam dikenal dengan sebutan At-Tibbun Nabawi. Konsep At-Tibbun Nabawi ini adalah salah satu konsep pengobatan yang menggabungkan sistem pengobatan yang tidak melulu aspek spiritual, namun juga aspek fisik, mental, dan bertujuan dalam rangka mencapai kesejahteraan optimal. Dalam arti bahwa konsep pengobatan profetik ini menawarkan satu pendekatan yang bersifat holistik, yang mana nilai-nilai kehidupan spiritual tidak lepas dari kehidupan fisik, di mana pengobatan profetik ini memberikan salah satu tawaran yang sangat komprehensif. Kemudian dari sisi historis atau akar historisnya, bahwa pengobatan profetik ini merupakan pengobatan yang bersumber dari turas Islam atau tradisi Islam. Pengobatan profetik ini secara historis adalah pengobatan yang bersumber dan dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Tentu yang tercatat dalam hadis-hadis sahih yang kemudian juga bersumber dari wahyui, petunjuk Qur'ani, yang lalu kemudian tradisi ini berkembang pesat di era keemasan peradaban Islam, yang menjadi pondasi bagi banyak penemuan medis modern. Di antara para ilmuwan yang dikenal abad pertengahan yang banyak mengutip dan merujuk pada pengobatan profetik ini adalah diantaranya Ibnu Sina, Ar-Razi, dan sebagainya, di mana mereka dengan teori-teori pengobatan profetik yang ada memperkaya hazanah ilmu kedokteran modern yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ini.
Lalu kemudian berbicara tentang pengobatan profetik itu, ada beberapa pilar-pilar utama yang menjadi prinsip yang sifatnya sangat luas, komprehensif, holistik, di mana prinsip-prinsip pengobatan kenabian itu diantaranya harus mengandung yang pertama nilai-nilai spiritualitas. Nilai-nilai spiritualitas itu menunjuk pada keyakinan dan ketaatan kita kepada Allah sebagai penyembuh utama. Artinya bahwa pengobatan profetik itu menawarkan satu pokok pilar yang tidak boleh dilepaskan ketika dalam proses pengobatan dan sebagainya, bahwa meyakini kesembuhan itu bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip pengobatan kenabian itu adalah prinsip keseimbangan. Artinya bahwa eh, dalam kehidupan ini sumber-sumber spiritualitas atau yang bersumber dari Nabi itu merupakan satu bagian utama yang lalu kemudian tidak memisahkan atau tidak mengabaikan segala aspek kehidupan. Ini prinsip keseimbangan. Yang kedua, prinsip gizi seimbang. Artinya bahwa konsumsi makanan alami dan thayyib dalam arti baik dan halal itu merupakan salah satu yang menjadi pilar dalam konsep pengobatan kenabian. Yang keempat adalah melihat aktivitas fisik. Artinya bahwa konsep pengobatan kenabian itu tidak lepas dari yang namanya fisik, menjaga tubuh tetap aktif dengan melakukan olahraga dan gerakan-gerakan lain. Dan kemudian yang berikutnya adalah pilar kebersihan. Maksudnya adalah bahwa pengobatan kenabian itu tetap mencerminkan kehidupan yang sehat, kehidupan lingkungan yang sehat. Oke, kemudian secara metode atau bahan dalam konsep pengobatan ini yang ada dalam beberapa tradisi kenabian itu yang bersumber dari wahyu Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, bahwa beberapa bahan-bahan yang terkait dengan pengobatan profetik yang dikenal diantaranya adalah madu. Madu yang dalam penelitian modern dianggap sebagai salah satu obat anti bakteri, anti inflamasi dan penyembuhan luka. Yang kemudian bahan madu ini memang petunjuk dari wahyu Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan gambaran tentang betapa madu ini adalah minuman yang dikonsumsi sebagai minuman kesehatan. Fihi shifa'un linnas. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Yang kemudian dalam hadis Nabi kita temukan riwayat sahih, alaikum bisyifa'ain al-Qur'an wal asal. Hendaknya kalian mengambil atau berobat dengan dua obat, yang pertama Al-Quran dan madu. Kemudian berikutnya adalah habbatus sauda. Ini juga diambil dari riwayat sahih dari Nabi SAW, betapa bahwa habbatus sauda ini adalah salah satu bahan pengobatan yang memang digunakan oleh Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat dijelaskan habbatus sauda dawaun min kulli da'il lassam, bahwa habbatus sauda ini merupakan obat segala penyakit kecuali kematian. Nah, dalam penelitian modern, habbatus sauda ini fungsinya menguatkan imun, menjadi antioksidan, mengatasi berbagai penyakit dan sebagainya. Kemudian berikutnya, tradisi pengobatan kenabian itu ada yang dikenal dengan bekam.
Bekam itu adalah mengambil darah kotor, mengeluarkan darah kotor yang fungsinya adalah melancarkan peredaran darah. Lalu kemudian berikutnya yang dikenal juga dalam tradisi kenabian itu ada yang disebut dengan zaitun, yang lalu kemudian diolah menjadi minyak atau dikonsumsi langsung, yang juga mirip fungsi dan kegunaannya sebagai sumber antioksidan. Tinjauan ilmiah bahwa pengobatan profetik ini ada korelasinya dengan sains modern, dalam arti bahwa telah banyak praktik pengobatan profetik yang kini kita temukan didukung oleh penelitian-penelitian ilmiah modern. Misalkan madu. Madu sebagai bahan yang memang dikenal sebagai agen antibakteri dan penyembuh luka. Habatus sauda, studi menunjukkan bahwa efek imunomodulator dan antiinflamasinya sangat kuat. Lalu kemudian bekam adalah salah satu bagian cara model terapi yang membuktikan bisa menyembuhkan dengan mengeluarkan darah kotor yang memang bisa mengurangi nyeri dan peradangan. Nah, oleh karena itu penelitian-penelitian seperti ini salah satu bagian dari cara mengungkap pembuktian ilmiah di balik efektivitas praktik-praktik ini. Oke, kemudian berbicara tentang manfaat komprehensif dari pengobatan spiritual ini, karena di awal tadi kita berbicara tentang nilai-nilai guna manfaat yang sangat holistik, luas, di mana nilai atau kegunaannya tidak hanya meraih kesehatan fisik, tetapi juga lebih utama mental dan spiritual. Kesehatan fisik misalkan meningkatkan sistem imun, mencegah penyakit, dan mempercepat pemulihan. Lalu kemudian kesehatan mental, mengurangi stres, meningkatkan ketenangan batin dan stabilitas emosi. Lalu kemudian kesehatan spiritual, memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta, membawa keberkahan hidup. Ini beberapa manfaat komprehensif dari sistem pengobatan profetik. Nah, lalu kemudian yang menjadi problem atau tantangan terkait dengan pengobatan profetik ini, banyak orang memahami bahwa praktik pengobatan profetik ini adalah sesuatu yang dianggap terkadang mitos, dalam arti karena mungkin tidak banyak yang melakukan penelitian-penelitian tentang bahan-bahan materi pengobatan itu sendiri, hingga pentingnya untuk melihat lebih dalam arti melakukan eksperimen dan sebagainya. Ini harus dilakukan oleh kita dalam kerangka menyempurnakan tradisi pengobatan profetik ini. Mengapa kemudian menjadi dianggap mitos? Karena seringkali pengobatan profetik ini beberapa hal yang terekam karena pertama, kurangnya standarisasi dalam praktik. Karena pengobatan profetik ini belum banyak dilakukan eksperimen-eksperimen tentang bahan-bahan yang kemudian menjadi acuan dalam konteks pengobatan kenabian ini. Yang kedua, banyak fatwa atau klaim tentang manfaat bahan-bahan yang ada yang kemudian tanpa ada bukti ilmiah. Yang ketiga, pengobatan kenabian ini seringkali kemudian dalam konteks pengobatan secara umum dianggap mengabaikan pengobatan medis modern yang esensial.
Oleh karena itu, apa saran dan kita sebagai generasi Islam yang kemudian begitu pentingnya yang namanya pengobatan profetik ini, ada beberapa hal tantangan atau yang anggapan orang mitos terhadap pengobatan profetik ini penting untuk melihat beberapa kekurangan tadi, yaitu pentingnya melakukan standarisasi eksperimen dengan atau bentuk praktik yang kemudian punya standar-standar ilmiah dalam konteks pengobatan secara umum. Lalu kemudian melakukan penelitian-penelitian ilmiah lebih dalam tentang beberapa bahan-bahan yang ada. Lalu kemudian tidak menampik juga bahwa kita harus kolaborasi atau membuat satu perbandingan yang memang tidak bisa lepas dari sistem cara pengobatan medis modern. Pengobatan profetik ini bukan berarti dimaksudkan untuk menggantikan eksistensi kedokteran modern, melainkan untuk melengkapi dan memperkaya pendekatan kesehatan yang ada. Oleh karena itu, pendekatan integratif ini menjadi satu bagian yang bisa menggabungkan di mana kearifan tradisional yang diwakili oleh pengobatan profetik, pengobatan ala kenabian, dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana menciptakan strategi pengobatan yang lebih komprehensif dan personal. Dalam arti bahwa sinergi pengobatan tradisional ala Nabi SAW atau yang dikenal dengan pengobatan profetik ini tidak lepas dari korelasinya atau sinerginya dengan kedokteran modern atau pengobatan modern. Yang lalu kemudian kita sebagai pemanfaat atau pengguna pengobatan profetik atau secara akademik ilmiah memberikan satu pendekatan yang mengintegrasikan antara pengobatan tradisional, pengobatan profetik ini dengan pengobatan keilmuan kedokteran modern. Kita sampai pada kesimpulan mata kuliah kita tentang pengobatan profetik ini, bahwa pesan utama, pokok utama dalam konteks pengobatan profetik ini adalah bagaimana mengadopsi pola hidup sehat ala Nabi SAW. Pengobatan profetik merupakan warisan yang sangat berharga, di mana menawarkan panduan komprehensif menuju kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Yang pertama, mengapa kemudian pengobatan profetik ini dianggap sebagai pola hidup yang holistik? Karena bahwa pengobatan profetik ini mengacu pada bagaimana fokus pada aspek spiritual, gizi, dan aktivitas fisik. Artinya menggabungkan antara nilai-nilai spiritual dengan nilai-nilai fisik. Dan kemudian yang kedua, bahwa pengobatan profetik ini dari sisi pengetahuan, sains, bahwa pengetahuan ini mengintegrasikan praktik tradisional dengan bukti ilmiah. Lalu kemudian yang ketiga, poin pesan atau kesimpulan yang bisa diadopsi dalam konteks pengobatan profetik ini adalah tujuannya bagaimana kehidupan yang sehat, kehidupan yang meraih kehidupan kesehatan fisik dan mental di dalam konteks menjalani kehidupan ini. Demikian mata kuliah ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada nilai dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.